Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Mita Mariusa, dan rekan saya ada Delia Pasniawati dan Mega Seprina. Baiklah, saya akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang hewan dan lingkungan. Yang mana hewan dan lingkungan ada 4, yaitu lingkungan abiotik, lingkungan biotik, hubungan hewan dengan lingkungan, dan faktor pembatas. Hewan adalah organisme yang bersifat motol, yaitu dapat bergerak dan berpindah tempat. Gerakannya disebabkan oleh rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungannya. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Komponen-komponen lingkungan abiotik misalnya yang ada 8, yaitu tanah, air, udara, sinar matahari, suhu, pH, iklim, dan garam. Selanjutnya lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Faktor-faktor lingkungan biotik ada 3, produsen, konsumen, dan pengurai. Tingkatan faktor hidup biotik, yaitu meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Selanjutnya, hubungan hewan dengan lingkungan. Hubungan antara hewan dengan lingkungan bersifat timbal balik. Keberhasilan hidup hewan sangat ditemukan oleh kondisi lingkungan dan sumber daya lingkungan. Namun demikian yang sebaliknya, kondisi sumber daya yang terdapat pada lingkungan hewan itu dapat berubah oleh kehadiran dan aktivitas hidup hewan. Selanjutnya ada faktor pembatas. Faktor pembatas ada 2, yaitu faktor pembatas intrinsik dan faktor pembatas ekstrinsik. Faktor-faktor pembatas yaitu faktor pembatas atau limiting factor dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Yang kedua, faktor pembatas suatu organisme mencangkup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Yang ketiga, bagi organisme dengan kisaran toleransi yang lebar atau EURI terhadap faktor abiotik X yang relatif. Yang keempat, bagi organisme dan toleransi yang sempit atau steno terhadap faktor abiotik Y yang selalu berubah akan menjadi faktor pembatas sehingga akan hadir dalam jumlah sedikit. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf.